Sebentar ya. Kelihatan materi saya hari ini? Tinggi, sudah terlihat, Bu. Oke. Ya, kita mulai saja ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang obat saluran cerna 1 di video saya yang saya upload ya barusan. Oke, yang untuk hari ini akan saya bahas untuk lanjutannya saluran pencernaan ya, yang nanti kita akan membahas bagaimana obat-obat untuk mual, muntah, kemudian obat-obat konstipasi, diare, juga antiflatulen atau anti kembung ya. Kita lihat dulu di sini. Untuk obat-obat muntah ya, kita lihat di sini ya. Mual dan muntah biasanya itu merupakan salah satu dari manifestasi dari sistem pusat muntah yang mengendalikan mual muntah itu di otak kita, yakni merupakan di mana di sini merupakan salah satu stimulasi di mana di daerah chemoreceptor trigger zone ya, di daerah chemoreceptor, dan di sini stimulasi di sini, kemudian juga adanya gangguan pada sistem vestibular serta juga stimulasi pada sistem saraf pusat di bagian korteks dan juga sistem saraf di bagian periferal, khususnya di daerah faring ataupun juga di saluran cerna. Nah, ini salah satu penyebab mual muntah ya, ini ada 4 ya. Ada 4 dari stimulasi ya, ini stimulasi di chemoreceptor, kemudian di gangguan dari sistem vestibular, kemudian juga di sistem saraf pusat di bagian korteks lebih atas ya, dan juga di bagian sistem saraf di periferal, yakni khususnya di faring dan saluran cerna. Nah, kita lihat dulu di sini di bagian chemoreceptor trigger zone. Nah, di mana sih chemoreceptor trigger zone? Ini merupakan di daerah medula otak, di mana daerah ini merupakan yang mengkomunikasikan dengan pusat muntah ya. Sehingga ya, ketika ini terstimulasi, maka seseorang itu akan terstimulasi untuk mual ataupun muntah. Nah, ini berada di pembuluh darah otak ya, di mana dia di sini di daerah zona ini cukup banyak reseptor, yakni reseptor opioid ya, kemudian ini salah satu opium ya, kemudian juga reseptor dopamin dan reseptor 5H3 ini apa? 5H3 adalah serotonin serta substans P. Ya, ini neurokinin ya, substans P. Jadi sebenarnya di daerah chemoreceptor trigger zone ini ada beberapa reseptor yang merupakan stimulasi terjadinya muntah tadi. Nah, makanya kalau kalian sudah baca materi saya, target pengobatan itu adalah di bagian sini. Nah, jadi semuanya merupakan antagonis reseptor opioid, kemudian antagonis reseptor dopamin, antagonis reseptor serotonin, juga substans P atau neurokinin. Ya kan, mungkin kalian kalau yang ada yang sudah baca ya, jadi di sini target obatnya yang dimana di sini bisa juga distimulasi oleh beberapa obat-obatan seperti opium ya, kemudian anestesi, dan juga adanya senyawa-senyawa bahan kimia ataupun toksin di dalam darah ya, ataupun di cairan cerebrospinal, dan juga radiasi. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi ini biasanya akan cenderung mual muntah seperti anestesi. Seseorang yang dianestesi misalnya ketika mau operasi ya, nah biasanya itu akan merangsang terjadinya mual muntah ya. Karena obat-obat anestesi memang efek sampingnya adalah ada mual muntah ataupun opioid ya, ataupun ada radiasi. Makanya juga
salah satu dari kemoterapi kan juga ada radiasi ya. Makanya biasanya orang yang kemo itu juga memiliki akan mengalami gejala muntah yang luar biasa karena stimulasi dari di bagian kemoreseptor trigger zone ini. Ya. Nah, kemudian juga ada stimulasi dari sistem saraf di periferal, yakni makanya di sini biasanya karena terjadinya iritasi saluran cerna ataupun infak jantung ya, miokardium ataupun juga karena adanya batu empedu atau batu ginjal. Nah, orang-orang yang menderita ini misalnya karena karena gangguan saluran cerna misalnya mah kan biasanya kan orang makan tuh kan mual muntah ya enggak? Nah kan biasanya cenderung akan terjadi mual muntah itu kenapa? Karena terjadi iritasi saluran cerna yang akan menimbulkan tadi gejala mual muntah ini karena adanya stimulasi dari sistem rambut saraf periferal di saluran cerna ataupun orang mengalami gangguan jantung ataupun mengalami batu ginjal dan batu empedu. Nah kemudian ada juga yang mengalami gangguan sistem vestibular seperti ini motion sickness, biasanya mual muntah bagi ibu hamil di pagi hari ya. Kemudian juga ada lagi stimulasi di bagian Ibu mohon maaf. Gimana? Ada yang belum selesai, Bu. Oh, oke. Ya, sudah ya. Submit. Ya, kemudian ada lagi tadi ya stimulasi di bagian korteks korteks bagian lebih atas, yakni di mana sih faktor emosi, kemudian juga bau-bauan yang merangsang, makanya biasanya seseorang yang stres, ya enggak, ataupun ada juga yang kalau orang misalnya kondisi misalnya masih hamil muda, biasanya kan kadang ada gejala bau tidak enak, dia akan merangsang muntah, ya enggak, mencium bau tidak enak, ataupun orang-orang yang stres, yang kondisi emosional memang terganggu, biasanya juga akan mengalami mual muntah karena tadi ini stimulasi di pusat korteks yang lebih bagian lebih atasnya, ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini ada beberapa reseptor yang sangat berhubungan dengan mual muntah tadi. Ya, tadi ini adalah kemoreseptor trigger zone. Ya, ini adalah di sini cukup banyak reseptor seperti dopamin ataupun juga serotonin. Ya, tadi khususnya dopamin 2. Ya, dopamin itu cukup ada banyak turunannya. Ya, ada sub-subnya ada dopamin 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, untuk yang muntah ini dopamin 1, 2. Kalau dopamin 1 itu biasanya untuk yang Parkinson. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk intrinsik ada substans P ya. Ada lagi asetilkolin juga histamin serta juga aparatus vestibular nih contohnya asetilkolin dan juga histamin. Nah, ini akan merangsang ya asetilkolin. Kalian tahu kan asetilkolin merupakan tadi kemarin sama Prof Agung neurotransmitter, merupakan salah satu neurotransmitter dari sistem saraf apa? Simpatik apa parasimpatik asetilkolin? Asetilkolin. Amelia Triana. Apa Amelia? Asetilkolin apa Amelia? Ada nggak Amelia ini? Halo Amelia, kamu ada nggak di sana? Ada, Ya. Bu. Gimana Amel? Asetilkolin masih ingat? Merupakan salah satu neurotransmitter apa? Ada dua deh pilihannya, parasimpatik atau simpatik Amel? Lupa ya Prof Agung kemarin jelaskan. Kemarin Prof Agung jelaskan bagaimana? Paham apa tidak? Atau masih ada yang bingung? Kemarin kan Prof Agung menjelaskan sistem saraf otonom ya enggak? Merupakan salah satu neurotransmitter dari sistem saraf parasimpatik ya, asetilkolin ya, histamin ya ini ya, kemudian di bagian di sini rangsangan dari saluran cerna, adanya asetilkolin juga, adanya histamin, serotonin, substansi dan juga mekanoreseptor. Nah, ini semua di bagian sini ini merangsang pusat muntah di medula otak. Ya. Kan kemarin penjelasan Prof Agung masih banyak yang belum paham atau bagaimana? Prof Agung sudah ngasih rekamannya belum? Belum. Prof Agung ada ngasih rekaman belum ke kalian? Belum, Bu. Belum. Oke. Itu nanti saya akan mintakan, kalau enggak nanti yang habis rekaman saya akan saya upload nanti. Oke, kita lihat di sini. Patofisiologi emesis ya, mual ya. Jadi kita lihat di sini ya.
patofisiologi mual muntah ini di bagian medula otak di pusat muntah. Biasanya ini rangsangannya dipicu oleh adanya kemoterapi, golongan opioid atau opium, ya, anestesi, atau bauan yang sangat menyengat, ataupun juga emesis yang diantisipatory, ya, serta juga gejala di sini, ya. Ini yang di cerebral cortex ini adalah rangsangan dari bau tidak sedap ataupun dari pemicu mual. Kalau misalnya di chemoreceptor trigger zone tadi adalah adanya obat kemoterapi, opioid ataupun anestesi. Kemudian di bagian paring atau JIT ini biasanya akibat radioterapi atau kemoterapi, ya, serta juga gangguan saluran cerna. Dan di bagian vestibular ini, nah ini akibat adanya seperti motion sickness atau penyakit mual muntah di pagi hari. Nah ini semuanya ya akan memicu ya pusat muntah di bagian medula otak sehingga seseorang itu mengakibatkan ingin merasa muntah. Ya. Oke. Nah yang di paring ini tadi adalah muskarinik, ya, berarti asetilkolin, serotonin ataupun histamin. Ya. Nah ini kita lihat ini beberapa neurotransmitternya, ya, serotonin, dopamin, reseptor opioid dan juga substan P. Ya, dan ini adalah jalur histamin dan juga muskarinik reseptornya. Kita lihat di sini. Nah ini kita lihat transmitter, ya. Ini beberapa neurotransmitter, ya. Transmitter adalah pembawa, ya, yang dia mengakibatkan, ya, yang memicu terjadinya muntah. Ya, ini tadi adalah asetilkolin. Nah, di sini adalah asetilkolin, ya, kemudian dopamin, histamin, serotonin, substan P atau neurokinin, reseptor neurokinin, dan opioid. Ya, jadi ini semuanya neurotransmitter yang memicu terjadinya mual muntah tadi. Ya, dan ini reseptornya. Kalau asetilkolin namanya reseptor asetilkolin, dopamin, reseptor dopamin 2, histamin di sini khusus di histamin 1, ya, bukan histamin 2. Kalau histamin 2 itu di saluran cerna. Ya, serotonin dan substan P ini reseptor neurokinin atau disingkat NK1 dan reseptor opioid. Ya. Nah, selanjutnya untuk obat-obat antiemetik atau mual muntah ini, ya. Jadi, kalian sudah tahu kan sebelumnya ini adalah neurotransmitter yang memicu terjadinya mual muntah. Otomatis obat-obatnya tentu antagonisnya. Ya kan? Seperti misalnya di sini antagonis serotonin. Ada antagonis reseptor dopamin 2. Ada antagonis, ya, neurokinin reseptor 1, ya. Ada antagonis reseptor H1, ada antagonis reseptor muskarinik. Kenapa reseptor muskarinik tadi neurotransmitter adalah asetilkolin, ya enggak? Kemudian ada lagi kanabinoid. Kenapa? Karena ada reseptornya opioid dan ada glukokortikoid. Ya. Nah, ini beberapa yang memicu yang untuk obat-obat antiemetik. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ini seperti misalnya antagonis reseptor H1 ataupun antagonis reseptor muskarinik. Ya, ini stimulusnya, coba kita lihat di sini, stimulus, input, integrasinya, outputnya. Jadi stimulusnya mungkin misalnya rasa sakit atau bau-bau yang tidak enak, ini akan merangsang sistem saraf pusat, ya, yang mengatakan di bagian otak lebih atas. Kemudian di sini akan memicu terjadinya pusat muntah di reseptor MACA-nya apa? Muskarinik, ya, reseptor muskarinik, sehingga terjadinya di sini mual muntah tadi. Ya, kemudian sama seperti ini, ya, motion sickness, ya, ini akan memicu terjadinya labirin yang akan menstimulasi, ya, reseptor muskarinik dan histamin 1, ya, makanya di sini juga obat mual muntah merupakan juga salah satu antagonis histamin 1. Padahal kalian kenal antagonis histamin 1 itu biasanya untuk gatal-gatal, ya enggak? Untuk alergi, ya.
Tetapi tidak semuanya anti alergi tadi bisa untuk obat mual muntah. Biasanya untuk obat mual muntah adalah difenhidramin. Ya, kalau kalian lihat misalnya untuk obat mual muntah apa ya yang itu yang biasanya untuk keping ya biasanya saya lupa mereknya ya. Itu juga antihistamin 1. Juga ada juga difenhidramin. Biasanya difenhidramin kalau kalian lihat di obat-obat batuk juga ada difenhidramin. Ya enggak? Nah, difenhidramin itu bisa untuk anti alergi ya. Di samping itu juga bisa untuk mual muntah. Biasanya biasanya dijual bebas itu obat mual muntah ada ya. Saya lupa namanya. Nah, itu juga sama ya. Oke. Nah, ini dia akan mengantagonis di reseptor muscarinic. Nah, kemudian selain itu juga ada misalnya karena pengaruh obat-obatan atau senyawa endogen, toksin endogen yang ini akan merilis senyawa emetogenik. Emetogenik ini adalah senyawa pemicu terjadinya MSC seperti serotonin, prostanoid, ataupun radikal-radikal bebasnya. Yang ini akan memicu reseptor serotonin untuk apa? Untuk ini sampai ke reseptor mual muntahnya. Ya, ini akan merangsang ya saluran pada ini ya untuk reseptor muscarinic dan histamin 1 sehingga akan memicu terjadinya reseptor pada mual muntah di otak yang akhirnya akan memicu terjadinya mual muntah tadi. Ya, ini juga ada antagonis reseptor muscarinic, ada juga antagonis reseptor H1. Nah, di sini ini akan merangsang pada nukleus di pada reseptor histamin ataupun juga muscarinic. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini antagonis serotonin. Antagonis serotonin biasanya yang sering dipakai adalah ondansetron atau granisetron. Biasanya ondansetron lebih sering di pasaran ya. Ini bisa digunakan sel oral atau parenteral. Ini cukup poten ya, cukup poten sekali untuk antiemetik ya, di mana dia akan memblok reseptor serotonin di pusat muntahnya ya. Biasanya ondansetron ini diberikan untuk orang-orang ibu hamil ya yang mual muntahnya cukup parah ataupun orang yang mendapat kemoterapi. Ya, biasa obat orang kemoterapi biasanya sangat mual muntah sekali dan diberikan ini antagonis serotonin. Oke. Nah, selanjutnya di sini penggunaan antagonis serotonin. Nah, ini dia merupakan first choice untuk orang-orang yang mendapatkan kemoterapi kecuali kemoterapinya cisplatin. Ya, cisplatin. Nah, efeknya di sini adalah peningkatan kombinasi ya dari ini ya efeknya ini dapat meningkat dengan cara kombinasi dengan kortikosteroid dan juga antagonis neurokinin 1. Ya, makanya biasanya dikombinasi kalau ingin mendapatkan efektivitas yang cukup bisa diberikan antagonis neurokinin 1 dan juga kortikosteroid. Nanti akan kita lihat apa saja antagonis neurokinin itu. Efeknya ya ini biasanya sakit kepala ringan, konstipasi ya biasanya tidak terlalu parah sih untuk antagonis serotonin ini. Selanjutnya adalah antagonis reseptor dopamin 2. Ini akan memblok reseptor dopamin 2 di pusat ini ya, pusat sistem muntah ini di chemoreceptor trigger zone. Ya, ada obat yang prokinetik, ada juga neuroleptik. Ya, ini biasanya neuroleptik merupakan obat-obat antipsikotik ya ataupun obat prokinetik. Nah, ini biasanya digunakan secara umum untuk orang-orang yang muntah yang penyebabnya tidak diketahui ya, ataupun juga efektif untuk untuk muntah akibat yang disebabkan oleh obat ya, ataupun juga gastroenteritis, toksin ataupun uremia serta radiasi. Nah, ini ya biasanya untuk yang obat-obatan prokinetik drug ini ya, tadi prokinetik drug adalah ini salah satu tipenya, ada yang prokinetik dan ada neuroleptik. Prokinetik seperti contohnya metoclopramida atau domperidon. Ya, domperidon atau metoclopramida ya, biasanya kadang juga metoclopramida digunakan pada ibu hamil ya. Tapi sangat jarang sekali. Ya, ini antagonis reseptor dopamin 2 ya. Nah, ini dia biasanya merupakan senyawa prokinetik ya, sama-sama seperti aktivitas agonis dari serotonin ya. Jadi ini dihambat sehingga akan di pusat muntah tadi sehingga seseorang menyebabkan tidak muntah. Ini bisa digunakan pada pasien GERD ya atau gastroesophageal reflux disease. Sudah jelas ya, GERD itu adalah ketika seseorang yang di mana asam lambung tadi masuk ke kerongkongan ya. Nah, ini contohnya adalah metoclopramida dan juga domperidon. Efeknya adalah ini ekstrapiramidal. Efek sampingnya adalah ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu seperti gejala Parkinson.
gemetar, tremor. Ya, itu efek sampingnya. Tidak terlalu parah ya sebenarnya, juga gangguan menstruasi dan impoten ini kalau misalnya digunakan sangat berlebihan ya, artinya tidak kalau dengan dosis yang sesuai pemeliharaan biasanya efek sampingnya jarang terjadi. Kemudian ada lagi yang reseptor antagonis reseptor dopamin 2 yang golongan neuroleptik seperti chlorpromazine atau droperidol. Ini digunakan untuk muntah akibat post operasi ya. Nah, ini tadi yang reseptor neurokinin yang tadi dia biasanya dikombinasi dengan antagonis serotonin. Ya, dan ya kan bisa dan juga kortikosteroid. Nah, contohnya aprepitan ini merupakan antagonis senyawa P, substan P yang bekerja dengan memblok reseptor neurokinin 1. Biasanya diberikan secara oral dan ini biasanya diberikan untuk mual muntah akibat kemoterapi atau biasanya pencegahan pasca operasi. Nah, ini tadi saya bilang biasanya dikombinasi dengan antagonis serotonin tadi, ondansetron, ataupun juga kortikosteroid. Nah, ini tadi antagonis, saya bilang antagonis reseptor H1. Biasanya adalah diphenhydramin ataupun promethazine. Makanya diphenhydramin atau promethazine biasa kalian temukan pada obat-obat batuk. Coba nanti kalian lihat obat-obat batuk di pasaran ada yang berisi diphenhydramin ataupun promethazine. Nah, diphenhydramin ini juga bisa untuk mual muntah ya, untuk mengobati mual muntah ataupun ini ya biasanya untuk morning sickness ya pada wanita hamil di pagi hari. Nah, ada lagi antagonis reseptor muskarinik, contohnya skopolamin. Ya. Skopolamin bisa digunakan secara transdermal ya. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk mual muntah akibat obat-obat kanker ya, kemoterapi. Efeknya seperti tachycardia ataupun retensi urin. Nah, cannabinoid, kita lihat nabilon dan juga dronabinol. Ini mekanisme masih belum kita pahami, tetapi dia bekerja di reseptor cannabinoid yang bisa digunakan untuk mencegah muntah, tetapi sangat jarang karena ya tadi ini masuk golongan narkotika yang didapatkannya juga sangat susah karena ada beberapa syarat yang dipenuhi. Ya, kemudian glukokortikoid ya, glukokortikoid seperti dexamethasone ataupun methylprednisolone ini biasanya tadi saya bilang biasa digunakan kombinasi dengan antagonis serotonin ataupun neurokinin reseptor ya NK1 ya. Ini contohnya glukokortikoid. Nah, ini hiperglikemi. Makanya glukokortikoid itu sangat kontraindikasi sekali bagi pasien diabetes ataupun pasien hipertensi karena memang sangat memperparah pasien ini, akan meningkatkan kadar gula darah, juga dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi ya, kesimpulannya adalah untuk pencegahan ini ya, untuk motion sickness biasanya penyakit karena mabuk perjalanan ya, mabuk perjalanan bisa antagonis muskarinik ataupun antihistamin ya, tergantung etiologinya apa. Kalau memang mual muntah akibat operasi ataupun kemoterapi tadi ada beberapa yang saya paparkan. Kemudian kalau untuk pencegahan misalnya mabuk karena perjalanan biasanya itu golongan antagonis muskarinik ataupun antihistamin tadi diphenhydramin ya, makanya untuk mabuk motion sickness untuk mabuk perjalanan ataupun yang untuk mencegah mual muntah pada wanita hamil atau morning sickness ini biasanya ya ini perlu dihindari pada trimester pertama, biasanya diberikan pyridoxine atau kalau pregnansinya kehamilannya di trimester 3 biasanya bisa diberikan promethazine. Tapi ondansetron juga cukup aman bagi wanita hamil ya kalau memang mual muntahnya sangat parah. Nah, ini ada beberapa obat-obatan ya mual muntah akibat obat-obatan seperti antagonis dopamin ya, ataupun ini ya untuk obat-obatan ini bisa diberikan antagonis dopamin kalau untuk ini yang obat-obatan pemicu muntah ya. Kemudian untuk yang operasi bisa diberikan antagonis dopamin ataupun antagonis serotonin ataupun antagonis neurokinin. Sedangkan obat-obat mual muntah akibat obat-obat sitotoksik bisa diberikan antagonis serotonin, neurokinin, dopamin, glukokortikoid ataupun golongan cannabinoid. Ya, ini ada beberapa. Jadi misalnya kalau untuk wanita hamil tadi apa? Contohnya vitamin B6 ya ataupun promethazine. Kalau motion sickness atau mabuk perjalanan biasanya antimuskarinik ataupun antihistamin. Ya, kalau untuk obat-obatan yang bisa memicu terjadinya
terjadinya mual muntah, ya kan ada beberapa obat-obatan yang bisa memicu mual muntah ya. Itu bisa diberikan antagonis dopamin. Kalau untuk yang post operasi misalnya akibat anestesi, itu bisa berikan antagonis dopamin, antagonis serotonin ataupun antagonis neurokinin reseptor 1 ataupun obat-obat yang diberikan obat-obat sitotoksik atau obat-obat kemoterapi. Oke. Nah, itu tadi yang untuk obat-obat mual muntah. Sampai sini dan ditanyakan tidak? Kalau misalnya tidak, nanti saya lanjutkan ke konstipasi. Tidak ada? Oke, mungkin nanti kalau misalnya bertanya nanti bisa langsung di forum diskusi, nanti di Simari kalau mau. Nanti akan saya bikinkan linknya di forum diskusi. Oke, kita bisa lanjut ke konstipasi. Ya. Konstipasi ini ya kebalikannya diare ya. Ya, ini artinya ya terapinya bisa dengan senyawa bulking agents, bisa osmotik laksatif, ada obat berstimulan ataupun juga pelunak tinja. Ya. Kita lihat di sini laksatif ya. Kalau konstipasi artinya dia sukar BAB ya, di mana biasanya karena kekurangan serat sehingga tinja itu menjadi sangat keras. Ya, nah di sini kita lihat di sini ya ini fiber ya serat untuk meningkatkan tinja tadi ya, bulknya artinya konsistensi tinja. Kemudian ada lagi pelunak tinja yang melunakkan tinja tadi ini ya. Kemudian ada yang meningkatkan ini ya stimulan ya, akan meningkatkan stimulan ya karena peristaltik, dan ini ada osmotif laksatif. Ini akan meningkatkan cairan sehingga feses tadi bisa lebih mudah keluar. Kita bulk laksatif ya. Bulk laksatif biasanya ya ini akan meningkatkan volume dari tinja tadi ya, reseptornya, sehingga dia akan mudah untuk melewati dinding intestinal. Nah, ini akan menyebabkan kontraksi refleks peristaltik ya, sehingga tinja bisa keluar. Contohnya adalah psyllium, ini biasanya neuroderm atau metilselulosa. Metilselulosa ya biasanya ini kalian lihat pada ini, kalau kalian lihat, masih ingat nggak yang produk yang untuk ini metilselulosa yang biasa bulk itu seperti jelly kalau diberikan Vegeta. Oke, Vegeta itu itu akan meningkatkan konsistensi tinja, dia metilselulosa, kandungan metilselulosa. Nah, ini tidak dicerna. Jadi dia akan membentuk tinja tadi yang keras tadi seperti bulk ya, seperti jelly, sehingga lebih mudah keluar. Ya. Atau bisa juga dengan laksatif osmotik atau salin. Nah, biasanya ini digunakan akibat dari habis pos operasi ataupun karena keracunan. Nah, ini juga laktulosa, non-distable, bisa laktulosa ataupun bisa MgOH2 atau garam Inggris ya. Nah, garam Inggris adalah garam Inggris. Garam Inggris ini salah satu dari laksatif osmotik ya, MgSO4 tadi ya. Atau pelunak tinja. Pelunak tinja ya biasanya ini yang ada di pasaran liquid parafin ada ya, ataupun juga sodium dokusat ya, atau juga suppositoria yang mengandung gliserin. Ini pelunak tinja sehingga tinja lebih gampang dikeluarkan. Ada lagi stimulan laksatif katartik, ini contohnya minyak jarak ya, sena atau bisa kodil seperti glukolak ya, mungkin yang lebih terkenal di pasaran. Nah, itu merupakan salah satu laksatif stimulan. Nah, coba lihat di sini ya, hindari penggunaan laksatif ya. Kenapa? Hampir sebagian besar penyebab konstipasi ini ya penggunaan laksatif ini apa? Nah, biasanya ya untuk laksatif dalam jangka lama ini akan menghilangkan ya kemampuan usus itu untuk untuk melunakkan tinja tadi. Artinya lama-kelamaan gerak peristaltik, artinya usus itu kan punya gerak peristaltik sendiri ya. Ketika dia diberikan laksatif, kemampuan gerak peristaltik usus itu akan berkurang ya. Makanya di sini biasanya kan kadang orang yang mau kurus nih ya, biasanya suka meminum laksatif. Nah, ini jangan digunakan dalam jangka panjang karena akan menghilangkan kemampuan gerak peristaltik dari usus itu, sehingga nanti kalau akan minum lagi, sehingga kalau misalnya nanti suatu saat kalian tidak minum, maka usus akan kehilangan ya gerak peristaltiknya
Ya, sehingga kalau nggak dirangsang dia akan mengalami kesusahan BAB. Ya, itu tadi ya. Selain itu juga kehilangan garam dan air ya, ini akan menyebabkan pelepasan aldosteron. Apa yang terjadi aldosteron? Ya, masih ingat kemarin yang waktu saya menjelaskan obat kardiovaskular, dia akan menstimulasi reabsorpsi ke dalam intestin. Apa yang terjadi? Ya, nah sehingga di sini akan meningkatkan ekskresi renal dari potasium. Ya, sehingga akan menyebabkan potasium akan dikeluarkan cukup banyak sehingga akan menyebabkan hipokalemia yang akan mengurangi gerak peristaltik usus tadi. Ya, oke, itu tadi. Makanya kenapa juga laksatif jangan digunakan secara terus-menerus. Nah, kemudian diare. Diare ini ada beberapa macam yang ada disebabkan oleh mikroorganisme, ya, di mana biasanya treatmentnya cukup singkat, artinya obat diare pun jangan dipakai terlalu lama, kurang lebih 2-3 hari. Ya, ada beberapa obat anti diare, ini ada antimotes, ada adsorben, ada astringen atau demosen, ya, dan juga pemberian elektrolit. Kita lihat antimotilitas. Ya, ini antimotilitas ini mengurangi peristaltik usus dengan cara menstimulasi reseptor opioid ya pada bowel ya, pada usus besar. Ya, ini contohnya morfin, kodein ataupun ini loperamid. Nah, ini merupakan antimotilitas. Ya. Makanya biasanya orang yang diberikan kodein itu dia biasanya akan mengalami susah BAB. Karena apa? Karena dia antimotil, karena ini sebenarnya ini bisa digunakan untuk ini ya, untuk mengurangi BAB. Ya, loperamid seperti Imodium ya. Imodium yang terkenal ya ini. Nah, ini penetrasi ke dalam saluran cerna tidak banyak dan juga akan meningkatkan waktu transit di usus ya. Oke, ini cukup banyak juga digunakan. Kemudian adsorben seperti metilselulosa, kaolin pektin ataupun juga atapulgit yang cukup banyak di pasaran, ini mengabsorpsi toksin di saluran usus ya, ataupun mikroorganisme sehingga akan melindungi mukosa usus tadi ya. Akhirnya apa? Ya, sehingga biasanya ini kurang efektif dibandingkan antimotilitas. Sebenarnya kalau adsorben yaitu kalau diarenya tidak terlalu parah, tetapi kalau diarenya sangat parah biasanya dengan adsorben kurang efektif. Ya. Makanya bisa kombinasi dengan antimotilitas seperti loperamid tadi. Ya, kemudian juga ada astringen dan demosen. Astringen seperti tanin, kalian tahu teh kan, makanya kenapa obat kadang orang-orang dulu juga minum teh pahit, misalnya kan teh yang cukup pekat ya tanpa gula, karena ini akan menghadapkan protein permukaan. Ya. Dan juga demosen atau pektin yang akan meningkatkan konsistensi tinja sehingga mengurangi diare tadi. Nah, ada lagi senyawa yang akan memodifikasi cairan dan juga transport elektrolit. Ya, kita lihat di sini. Nah, seperti NSAID, contohnya aspirin dan indometasin. Aspirin dan indometasin juga bisa mengkontrol diare. Ya, di mana disebutkan karena ini penghambatan, karena kita tahu NSAID itu menghambat prostaglandin, sehingga dengan penghambatan prostaglandin maka akan efeknya tadi akan mengurangi tadi ya efek diare tadi, atau juga bisa bismut subsasilat ya. Di sini bismut juga bisa digunakan untuk diare akibat biasanya kalau orang-orang dalam perjalanan biasanya kan rawan terjadi diare karena makan makanan sembarangan segala macam. Nah, itu biasanya digunakan bismut subsalisilat. Nah, ada lagi penyebab diare akibat infeksi seperti Clostridium difficile. Ya. Nah, ini contohnya biasanya dia bisa menggunakan ini ya, jangan berikan antibiotik ya, bisa diberikan metronidazol ya. Ataupun juga ini ada beberapa sih antibiotiknya selain metronidazol atau vancomycin ya. Artinya kalau memang misalnya sudah selesai ini di stop antibiotiknya, biasanya paling banyak untuk Clostridium adalah metronidazol. Dan kedua obat ini sangat kontraindikasi sekali bagi pasien ginjal. Antiflatulan atau anti kembung, kita lihat di sini antiflatulan, contohnya simeticon. Kalian mungkin lihat di obat milantang. Obat milantang selain ada kandungan antasida juga ada antiflatulan atau simeticon. Ya, ini untuk mengurangi gas pada lambung. Ya, oke. Sampai di sini dulu untuk kuliah obat saluran cerna 2. Ya.
Mungkin nanti kalau misalnya nanti akan kita lihat kalau misalnya kalian punya waktu nanti Selasa depan masih ada kan ya? Ya sebenarnya untuk kuliah kita sudah habis ya, untuk obat saluran cerna 1, 2, juga ada obat Kardiospastor 1 dan 2 dengan saya sudah habis. Nanti ada pertemuan Prof. Agung 1 kali lagi. Mungkin nanti kalau mau nanti kita akan diskusi bareng kalau misalnya masih ada kuliah dari Prof. Agung yang masih kan belum paham, nanti kan kita diskusikan sama-sama. Ya oke, sampai sini nih ada yang tanyakan tidak? Masih ada waktu 1 menit sih. Masih ada yang ditanyakan? Nggak ada, bagaimana? Masih ditanyakan tidak? Mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya, untuk materi kita sudah habis dari saya. Nanti masih ada pertemuan dengan Prof. Agung 1 kali lagi. Mungkin nanti akan saya buka Zoom juga. Nanti kalau misalnya kalian atau mungkin nanti ada kuis atau mungkin nanti pertemuan nanti untuk meresum semua materi kita untuk UAS. Ya, jadi nanti UAS tadi materi dari saya sama materi Prof. Agung. Nanti akan saya share nanti juga bahannya materi Prof. Agung nanti akan saya minta, akan saya share ke kalian. Ya, oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin saya tutup di sini dulu ya, karena waktunya mau habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.